Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana wa ja'alana minal muslimin walladzi an'amana bikulli ni'am wa an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa haqqun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dengan adanya Ramadan. Salah satunya adalah ruhma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan hatta salakha falam yughfar lahu. Celakalah orang yang masuk ke Ramadan kemudian sampai Ramadan pergi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus diminta saat bertemu Lailatul Qadar adalah quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka menjadi tradisi yang baik, tradisi bukan ajaran agama, saling memaafkan ataupun mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum di bulan Syawal, ditambah dengan biasanya mohon maaf lahir batin. Karena tradisi jangan dicari dalilnya, tradisi itu baik atau tidak, karena berhubungan antara memohon ampun kepada Allah, maka belum bisa mengampuni dosa antar manusia kecuali saling memaafkan. Walaupun tidak semua dosa antar manusia juga bisa dimaafkan, ada yang belum bisa dimaafkan dan itu bisa kita kaji pada kajian-kajian kita. Pada kesempatan hari ini saya ingin menekan kepada masalah keimanan. Dan pokok dari keimanan itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kita akan mudah mengatakan sholat menghadap Allah, berinfak karena Allah, menolong karena Allah, ikhlas karena Allah. Tapi pernahkah kita mengambil teori dengan bertanya kepada diri kita sebelum ditanya oleh anak kita atau keponakan kita atau cucu kita? Coba bayangkan apa jawaban yang akan kita berikan kepada anak, cucu, keponakan atau siapapun yang bertanya, kamu sholat menghadap Allah, Allah yang mana? Allah yang mana? Lalu mulailah jawaban itu yang pasti akan mengalir dari diri kita. Dengan percaya diri kita akan katakan Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan air dari langit, menurunkan hujan, menumbuhkan bina tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan, semua akan kita sebut. Pertanyaannya, apakah jawaban itu bisa menunjukkan bahwa jawaban kita
dengan orang kafir berbeda? Jawaban kita dengan orang musyrik berbeda. Karena kalau jamaah sekalian mau mencari kalimat walain sa'altahum saja, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sahharas syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 61, walain sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Surat Al-Ankabut ayat 63, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ada di surat Luqman. Atau yang langsung walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka, engkau bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Kalau buka tafsirnya, ini walain sa'altahum, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, mereka, merekanya siapa? Kafir wal musyrik. Jawaban kita kepada anak kita, jawaban kita kepada keponakan kita, jawaban kita kepada siapa yang bertanya kepada kita tentang Allah dengan jawaban orang kafir, orang musyrik sama. Kalau kita sebut neraka itu bebas, siapa saja boleh masuk. Surga tidak bebas, harus ada syarat khusus masuknya. Kalau pengetahuan kita kepada Allah masih masuk tataran umum saja, lalu tidak ada waktu bagi kita dalam hidup ini untuk belajar agama kita ini, mau ketemu Allah yang mana? Allah yang dikenal sama dengan orang kafir dan musyrik, atau Allah yang kita kenal secara khusus? Jamaah Jum'ah rahimahullah, pada akhirnya inilah yang harus menjadi PR bagi kita. Kenapa sebelum kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu ada 3 asma Allah yang disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan Al-Malik. Kemudian hadisnya jelas ketika dijelaskan tentang asma Allah itu ada 99, lalu hadisnya mengatakan man ahsoha dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya masuk surga. Lalu semua kita berlomba-lomba menghafal Asmaul Husna, lalu sudah hafal kita akan mengumumkan diri gitu bahwa kita sudah mengahso. Padahal kata ahso harus kita pahami dengan benar, bahwa yang dinamakan ahso itu sama dengan kalimat yang ada dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita baru menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, itu baru ta'uddu, baru menghitung yang sifatnya angka-angka. Sedangkan tuhsuha, kata ahso itu adalah dimaknai apa makna dari yang kita hitung itu, dan seperti apa konsekuensinya, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita benar telah melakukan ahso dalam asma Allah tersebut. Jamaah Jum'ah rahimahullah, ketika kita mulai faham tentang seberapa kenal kita Allah, maka akhirnya kita sedikit banyak bisa meninjau, bisa melihat berapa banyak orang hidup di dunia ini yang dia cari kaya misalnya, yang dia cari jabatan, yang dia cari ilmu untuk menjadi ulama. Pertanyaannya, apakah untuk kaya, untuk menduduki jabatan, untuk punya ilmu, syaratnya harus Islam? Tidak. Orang yang bukan Islam
bisa kaya. Orang yang bukan Islam bisa menduduki jabatan tinggi. Orang yang bukan Islam bisa punya ilmu yang kita mungkin terkagum dengan ilmunya. Lalu ketika kita gabung dua masalah tadi, bisa dibayangkan atau tidak kalau orang-orang yang mencari kaya itu, orang-orang yang mencari jabatan itu, orang-orang yang mencari keilmuan itu, ternyata tingkat kenalnya Allah sama dengan orang kafir. Lalu apa bedanya nanti antara seorang muslim itu yang memiliki kekayaan, seorang muslim yang memiliki kedudukan dan jabatan, seorang muslim yang memiliki ilmu, apa bedanya dengan orang-orang musyrik? Karena kenal Allahnya sama. Lalu tiba-tiba dia akan mengatakan, kenapa bapak usahanya maju, kenapa rizkinya banyak? Karena saya rajin infak, rajin sedekah. Pertanyaannya, kalau orang kafir itu dermawan, apakah Allah tidak berikan lipat ganda di dunia ini? Lalu kita katakan itu ciri khas, maka wajar Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq yang pernah menginfakkan seluruh hartanya tidak pernah mengajari orang lain untuk mengatakan the power of infak, the power of sedekah, karena dia tahu orang yang bukan muslim dermawan pun akan diberikan harta yang sama, lebih banyak lagi dan lebih lagi. Jadi sebenarnya yang kita banggakan ini keimanan atau ar-Rahman Allah. Ternyata kita belum berprestasi keimanan, hanya ar-Rahman Allah yang ternyata juga diberikan kepada orang-orang kafir dan musyrik. Yang harus diantisipasi kalau ada orang mengaku muslim, dia pelit, padahal masih banyak orang kafir dan musyrik yang tidak pelit. Yang harus dipertanyakan orang muslim yang tidak mau infak sedekah, karena bisa jadi banyak orang kafir dan musyrik juga infak sedekah, usahanya jadi terjaga. Maka jamaah sekalian rahimahumullah, mari kita buka hati kita, kita buka pikiran kita, mari kita pelajari agama ini dengan benar, biar kita tidak sekedar mengaku. Tinggal di komplek, rumahnya sudah banyak, mobilnya banyak, masih memahami bahwa sholat duha untuk membuka rizkinya. Rizki yang mana lagi yang mau dia buka? Bukankah sudah kebanyakan rizkinya? Apakah belajar agama dengan Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, atau dia belajar dari yang lain? Jangan-jangan dia belajar dari Abu Jahal, sudah dikasih banyak-banyak masih kurang terus. Harusnya ketika rizkinya sudah banyak, di rumahnya, di kulkasnya makanan ada, kemudian ya berasnya sebulan cukup, tabungannya masih banyak, maka sholat duha itu bukankah menjadi tuntutan yang harus? Karena sudah kamu harus bersyukur. Jurus Nabi kan disuruh bersyukur. Kalau kita menimbang bahwa kita sudah kebanyakan lalu sholat duha, kita katakan membuka rizki lagi, memang Allah kurang memberikannya. Wajar kalau yang bicara seperti itu orang yang satu hari mau makan sulit, wajar. Tapi kenapa bahasan mari kita sholat duha biar meningkatkan rizki dibahas di tengah konflik yang ternyata semuanya rumahnya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus? Harusnya kan sholat duha itu konsekuensi logis bagi Anda. Salah satunya mudah-mudahan bisa dijadikan bersyukur, bukan pengen nambah lagi terus mau bersyukur pakai apa lagi. Pada akhirnya nanti kalau kita pelajari hadis-hadis, kalau memang kita tidak mau berjuang untuk mensyukuri dengan ibadah-ibadah terlebih dahulu, maka konsekuensinya pasti akan, kalau Allah sayang, konsekuensinya akan ke masalah yang lain. Akhirnya kesehatannya, akhirnya keluarganya. Itu kalau Allah sayang. Lalu kalau Allah nggak sayang, ya sama, dianggap seperti orang kafir, orang musyrik, sholat enggak, ini enggak, lancar terus semuanya. Lalu dia bangga gitu. Maka jangan kita layani kalau ada orang kafir, mana azab Allah? Ya memang enggak begitu. Kita saja yang harus lebih belajar lagi. Karena itu jamaah sekalian rahmatullah, satu saja dulu saya berikan kuncinya. Kenapa? Kalau hanya satu doa Allah mengajarkannya memang cuma satu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Apa bedanya orang kaya yang Islam, yang Muslim dengan yang bukan Muslim? Ini bedanya. Bedanya kayanya mengikuti petunjuk Allah, memelihara kekayaannya dengan petunjuk Allah, menggunakan kekayaannya dengan petunjuk Allah. Kalau tidak dengan itu 11-12 dia antara dia walaupun KTP-nya Islam dengan orang kafir dan musyrik. Bagaimana dengan menggunakan jabatannya? Menggunakan jabatannya dengan petunjuk Allah, memelihara jabatannya dengan petunjuk Allah. Semua kalau dengan petunjuk Allah baru dia agak orang khusus. Tetapi ketika sama saja dengan yang lain 11-12 imannya dia dengan orang kafir. Bedanya apa? Bedanya dia belum kafir saja. Nanti ketika nggak kuat langsung jadi kafir dia. Berapa banyak orang tadinya menutup aurat katanya langsung buka gara-gara dia dulu belum kafir, tiba-tiba jadi kafir. Atau belum fasik jadi fasik. Karena apa? Habis waktunya untuk tadi mencari, tidak mencari ciri khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang yang akan khusus masuk surga. Maka sisa umur kita, mari kita mencoba untuk mengumpulkan mana saja yang membuat kita layak diberi tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara kita mengevaluasi keimanan kita. Maka apapun yang kita capai, ternyata kita harus makin berdekat lagi kepada Allah, makin belajar lagi, sehingga kita akan benar-benar berada di jalan yang lurus, bukan jalan yang salah lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aliyyul azim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hal-hal lain insyaallah bisa kita pelajari bersama di kajian yang rutin bersama kita, karena khutbah Jumat harus dibatasi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nurika hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna wal muslimina fi Indonesia min makril kuffar wal munafiqina wal musyrikin, min dhulmil kuffar wal munafiqina wal musyrikin. Allahumma ansurna nasran qariban, Allahumma ansurna nasran azizan. Allahumma mazzik jam'ahum wa satir sadmahum wal anhum la'nan kabiran wal anhum la'nan qariban ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.